Hai hai, selamat datang di Yuk Nonton. Pada nungguin ya? Kali ini kita bahas film superhero yuk. Judulnya Black Adam, keluaran tahun 2022. Film ini disutradarai oleh Jamie Collet-Serra, dibintangi oleh Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Pierce Brosnan, dan masih banyak yang lainnya. Film ini menceritakan tentang manusia biasa yang diberikan kekuatan dewa. Daripada penasaran kekuatan apaan tuh, mending langsung kita bahas bareng-bareng yuk. Kisah dimulai dari 5.000 tahun yang lalu, di mana ada suatu daerah bernama Kandak yang dipimpin oleh raja yang kejam bernama Ankot. Dulunya daerah ini bebas dari penjajah, tapi Raja Ankot menjadikan seluruh rakyatnya menjadi budak. Raja Angkor memaksa rakyatnya kerja rodi gali tanah untuk cari batu ajaib yang dipercaya dapat memunculkan kekuatan setan. Ia menginginkan kekuatan untuk menguasai dunia. Batu ajaib berbahan eternium itu rencananya akan dibuatnya sebagai mahkota, di mana dipercaya dengan mahkota itu bisa memunculkan kekuatan super. Hingga akhirnya ada seorang pekerja yang berhasil menemukan batu eternium itu. Singkat cerita, mahkota pun dibuat dari batu itu. Tak disangka, ada seorang bocil yang berani melawan sang raja. Ia menyuarakan ke rakyat lain untuk bersatu dan melawan perbudakan. Raja yang tahu hal itu tidak terima. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk menghukum si bocil. Ajaibnya, ketika akan dihukum mati, si bocil tiba-tiba lenyap. Si bocil teleport ke tempat para dewa berkumpul. Rupanya, para dewa itu tertarik sama si bocil. Hingga akhirnya, si bocil itu pun diberikan kekuatan super. Dengan satu kata, Shazam, maka semua kekuatan dewa akan masuk ke tubuhnya. Harapannya, si bocil bisa mengalahkan Raja Ankor. Dengan bingung, si bocil pun mengucapkan, Shazam! Hingga petir pun menyambar dan ia menjadi dewa. Scene pun berpindah. Black Adam masuk ke dalam istana. Tepat ketika Raja Ankor hendak menggunakan mahkotanya, Black Adam sudah terlebih dahulu mengeluarkan kekuatannya, hingga istana hancur dan banyak yang meninggal. Berpindah ke 5.000 tahun kemudian, kota Kanda kembali dikuasai orang jahat. Ada geng yang menguasai dan ingin membuat pertambangan Eternium. Selain itu, mereka juga ingin mencari keberadaan mahkota Raja Ankot. Geng itu tahu dari artefak-artefak yang mereka temui di pertambangan. Mereka yakin mahkota itu terkubur di suatu tempat di Kandak. Ada seorang wanita bernama Adriana yang merupakan arkeolog. Ia juga sedang mencari keberadaan mahkota itu. Pergilah wanita itu bersama teman-temannya ke pedalaman gurun. Setelah mendaki gunung dan lewati lembah, mahkota itu pun ditemukan. Belum puas, Adriana merasa senang. Tiba-tiba, temannya yang bernama Gregor kumat. Ternyata ia kerjasama sama geng jahat itu. Ia sengaja membunuh salah satu temannya dan memanggil masuk anggota geng ke gua itu. Tanpa banyak cincong, Adriana pun diancam dengan tembakan agar ia segera memberikan mahkota yang ditemukannya itu. Tapi karena saudaranya disandra, akhirnya mahkota itu pun diberikan. Saat ditahan, Adriana tak sengaja membaca tulisan artefak yang berisi mantra kuno. Dengan kata Shazam, Black Adam tiba-tiba muncul. Anggota geng yang berusaha menembakinya dihabisi tanpa sisa. Si Gregor pun pura-pura mati biar bisa selamat. Saat Black Adam keluar gua, ternyata di luar ia sudah ditunggu pasukan yang siap menyerang. Ya, tentu saja Black Adam yang menang. Ia pun menghabisi pasukan di luar dengan mudahnya. Senjata biasa tak mempan melawan Black Adam. Ada salah satu anggota geng yang ngide pakai Eternium untuk menyerang Black Adam.
Dengan polosnya, Black Adam memegang rudal yang ditembakkan itu. Dan, duar, ledaklah rudal itu. Black Adam yang terluka karena Eternium itu pun marah. Ia menyerang orang itu hingga tak bersisa. Hingga akhirnya Black Adam tak sadarkan diri. Rupanya, batu Eternium adalah kelemahan Black Adam. Black Adam pun dibawa ke rumah Adriana. Ketika sadar, Black Adam bertemu dengan Amon, putra Adriana. Amon memberitahu Black Adam. Menurut sejarah, Black Adam terkubur di gua itu selama 5.000 tahun. Mungkin karena perbudakan terjadi lagi di kota Kandak, Black Adam bisa bangkit lagi. Amon yakin Black Adam dapat menyelamatkan kota itu dari geng jahat. Black Adam yang merasa itu bukan tanggung jawabnya, tak mau membantu. Karena kota itu juga sudah banyak perubahan. Setelahnya Black Adam pergi begitu saja. Amanda Waller, pemimpin keamanan yang mengatur kedatangan superhero dan supervillain, saat ini sedang berbicara dengan superhero bernama Hawkman. Kemunculan Black Adam dapat memberi banyak kehancuran seperti zaman dulu. Apalagi jika Black Adam marah, hampir tak mungkin mengendalikan kekuatannya. Hawkman yang setuju dengan hal itu segera mengumpulkan superhero lainnya untuk bersama-sama melawan Black Adam. Anggota geng yang tahu mahkota Eternium saat ini ada pada Adriana pun pergi mencarinya. Ketika nyawa Adriana dan Amon dalam bahaya, Black Adam muncul dan menyelamatkan mereka. Anggota geng itu pun dihabisi. Ketika ingin menghabisi anggota geng yang tersisa, tiba-tiba muncul tim Hawkman, Justice Society. Dengan kekuatan Circle, mereka pun melawan Black Adam. Walaupun 4 lawan 1, tapi Black Adam begitu susah untuk dikalahkan. Justice Society pun tak berkutik, dan kemudian ditinggalkan Black Adam begitu saja. Hawkman pun mengajak Adriana bekerja sama untuk menangkap Black Adam. Adriana tak setuju. Hilih, sok-sokan jadi pahlawan ya kalian. Ngapain juga nangkap penyelamat kota ini? Apalagi dia baru aja nyelamatin Aing. Kemarin kemana aja cuy? Justice Society pun memberitahu kalau Black Adam rupanya dewa jahat dan berbahaya. Berdasarkan artefak yang ditemukan, diketahui bahwa 5.000 tahun yang lalu, Black Adam bukan datang sebagai penyelamat, melainkan menghancurkan kota itu. Setelah jelasin sampai berbusa-busa, akhirnya mereka berhasil bikin Adriana yakin. Dibawalah mereka ke tempat Black Adam, biar bisa komunikasi dari hati ke hati. Daripada tabok-tabokan berakhir tepar, ya kan? Tak disangka Gregor sudah masuk ke rumah Adriana untuk mencari mahkota itu. Karena tak menemukan apa yang ia cari, Amon pun dibawa sebagai sandera. Amon yang ditahan pun menghubungi Adriana dan laporan kalau ia lagi diculik sama Gregor. Adriana khawatir dong. Ia pun meminta bantuan Black Adam dan Justice Society untuk menyelamatkan putranya itu. Walaupun belum sepaham, mereka akhirnya setuju. Saat mencari keberadaannya, Hawkman berhasil menangkap 2 orang untuk diinterogasi. Lain dengan Black Adam, ia membawa orang itu wisata di atas langit, biar cepat ngaku. Hingga akhirnya lokasi Amon pun diketahui. Rupanya Amon ditahan di persembunyian geng, di balik pegunungan gurun pasir. Sesampainya mereka di sana, Gregor sudah nodong pistol ke kepala Amon. Rupanya Gregor punya garis keturunan dengan Raja Ankot. Itulah alasan kenapa ia sangat menginginkan mahkota itu. Kalau mau Amon selamat, ia harus menukarnya dengan mahkota Eternium. Tentu saja Adriana lebih memilih keselamatan putranya itu. Walaupun sudah mendapatkan mahkota yang sangat diinginkannya itu, si Gregor malah tetap menembak Amon. Black Adam yang tak terima pun terbang dengan kecepatan tinggi untuk menghalangi peluru mengenai Amon. Dengan emosi yang menguasai, Black Adam pun mengeluarkan seluruh kekuatan petirnya. Anak buah Gregor pun pergi ke alam baka.
Tak suka dengan cara kejam tadi, Hawkman mengajak Black Adam ngobrol lagi. Black Adam pun mengaku bahwa 5.000 tahun yang lalu bukan dirinya, melainkan Hurut. Putranya lah yang berani mengeluarkan suara untuk mengalahkan kekejaman Raja Ankot. Saat Raja hendak membunuh Hurut, mendadak Hurut hilang begitu saja. Raja Ankot yang tak terima pun melampiaskan amarahnya ke Black Adam dan istrinya. Mereka disiksa habis-habisan. Saat sekarat, tiba-tiba Hurut muncul dengan penampilan yang gagah. Hurut bilang, ia memiliki kekuatan dewa. Ia pun memberikan seluruh kekuatannya itu ke ayahnya demi mengalahkan Raja Ankot. Saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba anak buah Raja Ankot muncul dan menembakkan anak panah tepat ke dada Hurut, yang menyebabkan Hurut pergi ke alam baka. Melihat kematian putranya tepat di depan matanya, membuat Black Adam murka. Ia menghampiri kediaman Raja Ankot dan mengerahkan kekuatan dewa yang super besar itu, yang tak dapat ia kendalikan. Hingga akhirnya kota itu pun hancur. Para dewa yang sudah memberikan kekuatan itu pun marah. Terlebih Black Adam tak dapat mengendalikan kekuatan itu. Akhirnya Black Adam pun disegel di dalam gua itu. Setelah 5.000 tahun, Adriana pun datang dan mengucapkan kata Zazam, hingga akhirnya Black Adam bisa bangkit kembali. Setelah kejadian yang membagongkan itu, Black Adam pun menyesal. Ia telah banyak membuat kehancuran dan mempercepat orang-orang pergi ke alam baka. Akhirnya Black Adam pun menyerahkan dirinya ke Hawkman. Ia tak mau menimbulkan kerugian lagi. Dengan berucap Shazam, petir pun menyambar. Black Adam kembali ke wujud manusianya. Ia tak lagi memiliki kekuatan super. Black Adam pun dimasukkan ke dalam peti air, dilengkapi dengan alat canggih yang membuatnya tak bisa mengucapkan kata Shazam lagi. Ia dikurung di dalam penjara bawah laut. Gregor kini sudah pindah tempat ke neraka. Ia tahu, untuk mendapatkan kekuatan mahkota itu, ia cukup menyentuhnya dan dibunuh, biar bisa langsung ke neraka. Di sana ia akan bertemu dengan Raja Setan yang akan memberinya kekuatan jahat tak terkalahkan. Ia mengetahuinya dari catatan peninggalan nenek moyangnya. Itulah alasan ia memprovokasi Black Adam. Hingga akhirnya Gregor pun bertemu dengan setan neraka dan mendapatkan kekuatan jahat. Ia bangkit dari kematian dan menjadi sabak. Ia pun mendatangi kota Kandak dan uji coba kekuatan barunya itu. Justice Society yang mengetahui hal itu segera datang dan menghentikan kegilaannya. Dengan asiknya mereka tabok-tabokan. Rupanya Sabak sudah sama kuatnya dengan Black Adam, hingga membuat Justice Society kewalahan. Dr. Fate yang sudah menggunakan Kage Bunshin pun tak berhasil. Mereka sadar bahwa hanya Black Adamlah satu-satunya harapan mereka. Dr. Fate pun akhirnya telepati dengan Black Adam, yang saat ini ada di penjara bawah laut. Dunia sedang membutuhkannya. Black Adam pun langsung mengerahkan kekuatan untuk membebaskan dirinya. Tentara yang berjaga dihabisi, hingga akhirnya ia berenang sampai ke permukaan. Sesampainya di permukaan, kata Shazam pun terucap. Kekuatan dewanya kembali. Dengan satset-satset, ia tiba di Kandak. Rupanya di sana Hawkman dan Dr. Fate masih berusaha melawan Sabak. Dr. Fate mengorbankan dirinya demi Hawkman. Hawkman yang tak terima berusaha melawan Sabak, namun usahanya sia-sia. Hingga akhirnya Black Adam tiba di sana. Sabak dan Hawkman pun langsung buy one. Setelah asik tabok-tabokan, akhirnya Sabak berhasil dikalahkan dengan menyobeknya menjadi dua. Orang-orang pun menganggap Black Adam adalah dewa penyelamat mereka. Walaupun dulunya ia menghancurkan kota itu, tapi sekarang ia telah berhasil menyelamatkan Kandak. Malam harinya, Amanda Waller menghubungi Black Adam. Ia diancam, kalau tak mau ditahan, ia tak boleh keluar dari kota Kandak. Ia bebas melakukan apapun, selama tidak ikut campur di tempat lain, karena ia akan menyesali perbuatannya itu. Black Adam tak peduli,
Ia tak mau diatur siapapun. Dengan pongahnya, Black Adam bilang, tak ada satupun makhluk bumi yang dapat mengalahkannya. Amanda hanya menanggapinya dengan senyum. Ia bilang, ada superhero dari planet lain yang lebih kuat. Mendengarnya, Black Adam kesal dan menghancurkannya, hingga sekitarnya dipenuhi asap. Tak disangka, dari asap itu muncul sosok Superman. Superman menegurnya agar ia mengikuti aturan, yang hanya disambut senyum sombong Black Adam. Dan film pun berakhir. Demikianlah alur cerita Black Adam. Semoga kalian bisa terhibur ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah kalem bang. Sekian dari nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.